Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Jessica Yohana dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ingin menjelaskan mengenai kertas kerja audit yang ada di sesi 6 dalam mata kuliah Manajemen Audit. Pertama-tama kita harus tahu pengertian kertas kerja. Kertas kerja adalah catatan yang dipersiapkan dan disimpan oleh auditor yang isinya meliputi prosedur audit yang diterapkan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, serta kesimpulan yang dicapai dalam penugasan audit. Selanjutnya ada fungsi kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama sebagai pendukung utama bagi laporan auditor, termasuk representasi tentang pengamatan atas standar pekerjaan lapangan. Selain itu, kertas kerja juga merupakan pendukung utama yang memungkinkan auditor membela diri apabila hasil kerjanya dipermasalahkan di kemudian hari. Yang kedua, membantu auditor dalam pelaksanaan dan supervisi audit. Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, kertas kerja harus direncanakan dan dipergunakan untuk meningkatkan pelaksanaan penugasan audit seefisien dan seekonomis mungkin. Kertas kerja harus berisi catatan mengenai prosedur audit yang memadai, prosedur audit yang memadai dan lengkap yang dilakukan dalam pemeriksaan laporan keuangan serta kesimpulan yang dicapai. Kuantitas, bentuk, dan isi kertas kerja untuk penugasan khusus akan berlainan tergantung pada keadaan masing-masing penugasan tersebut. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor mengenai kuantitas, bentuk, dan isi kertas kerja. Yang pertama ada sifat dasar penugasan. Yang kedua ada sifat dasar laporan auditor, sifat dasar laporan keuangan, lampiran, atau informasi yang dilaporkan oleh auditor, sistem pembukuan yang ada perusahaan klien, yang ada pada perusahaan klien, cukup tidaknya pengendalian intern terhadap pencatatan akuntansi, tingkat supervisi dan penelaahan yang diperlukan. Di paragraf 5 SPAP-SA seksi 339 menjelaskan mengenai isi kertas kerja yang berisi kuantitas, tipe, dan isi kertas kerja bervariasi dengan keadaan yang dihadapi oleh auditor. Namun harus cukup memperlihatkan bahwa catatan akuntansi cocok dengan laporan keuangan atau informasi lain yang dilaporkan, serta standar pekerjaan lapangan yang dapat diterapkan telah diamati. Isi dokumentasi kertas kerja yang harus diperhatikan. Yang pertama, pekerjaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik. Yang kedua, pemahaman memadai atas pengendalian intern yang telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan. Yang ketiga, bukti audit yang telah diperoleh, prosedur audit yang telah ditetapkan, dan pengujian yang telah dilaksanakan. Memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditor. Syarat-syarat penyusunan kertas kerja audit, yaitu lengkap, bebas dari kesalahan, didasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional, sistematis, bersih, mudah dipahami, dan diatur dengan rapi, memuat hal-hal penting yang relevan dengan audit, mempunyai tujuan yang jelas, sedapat mungkin hindari pekerjaan mengulang ulang. Dalam setiap kertas kerja harus mencantumkan kesimpulan hasil audit dan komentar atau catatan reviewer. Bentuk kertas kerja audit. Bentuk kertas kerja audit pada audit manajemen menekankan kepada bagaimana menyiapkan temuan-temuan audit untuk digunakan dalam menyusun laporan audit. Secara lebih rinci, bentuk KKA pada audit manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada sampul kertas kerja audit ditulis kertas kerja audit, kemudian mengikuti di bawahnya. Nama objek audit, ditulis nama perusahaan atau unit yang diaudit.
Di bagian program atau aktivitas yang diaudit, ditulis program atau aktivitas yang diaudit. Di bagian periode audit, ditulis periode program atau aktivitas yang diaudit. Di halaman pertama kertas kerja audit adalah daftar isi dari kertas kerja audit tersebut. Halaman berikutnya secara berurutan adalah daftar simbol audit atau tick mark disertai penjelasannya. Kemudian tembusan surat tugas, kemudian kelompok-kelompok kertas kerja. Isi dan pengelompokan kertas kerja disusun sebagai berikut. Kelompok 1, audit pendahuluan, meliputi subkelompok 1, program kerja audit pendahuluan. Subkelompok 2, hasil audit pendahuluan meliputi informasi umum tentang program atau aktivitas yang diaudit, penelaahan berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Kemudian, ikhtisar hasil temuan audit pendahuluan. Demikian presentasi hasil kerja saya mengenai kertas kerja audit. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.